Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Jumpa lagi di hari baru yang Tuhan anugerahkan. Hari ini kita bersukacita dengan saudara-saudara yang merayakan hari ulang tahun kelahiran. Selamat ulang tahun buat saudari Vikariana Merlisa Jewel Lovely, Sekpel 2. Nyonya Ria Susan Toi Suta Maringka, Sekpel 3. Nyonya Diana G. Gunawan Pinontoan, Sekpel 3. Saudara Rainald Jonathan Abilo, Sekpel 6. Bapak Jeffrey Joni Laritma, Sekpel 7. Dan Bapak Julius Halto Hadi, Sekpel 7. Selamat menikmati sukacita pertambahan usia perkawinan bagi Bapak Frankie Henry Lendeng dan Ibu Meske Imelda Pongo, Sekpel 4. Selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan. Tuhan Yesus merahmati dengan berbagai harapan dan impian. Umat Tuhan, mari kita mengawali langkah hidup hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Sabda firman-Mu akan kami buka, kami baca, dan kami renungkan di pagi hari ini. Tuntun pimpin kami ya Tuhan, agar kami dapat memahami dengan baik dan benar, guna dalam hidup berkelanjutan, kami melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Injil Matius 13 ayatnya yang ke-33 sampai 35. Firman Tuhan menyatakan, dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan, suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, seringkali yang kecil dianggap biasa dan tidak diperhitungkan dalam kehidupan ini. Karena sebagian besar kita beranggapan bahwa sesuatu yang kecil identik dengan ketidakmampuan serta dianggap tak berdaya. Tetapi dalam sebuah pengajaran tentang hal kerajaan sorga, Yesus memakai biji sesawi dan ragi untuk menjelaskan pengajarannya, di mana permulaan kerajaan sorga yang hadir di bumi diawali dan dimulai dari sesuatu yang kecil dan sederhana. Biji sesawi dan ragi adalah 2 benda yang ukurannya sangat kecil. Namun, biji sesawi yang kecil jika ditanam akan tumbuh menjadi pohon yang besar, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Demikian juga dengan ragi. Jika dibandingkan dengan tepung, ragi sangat sedikit dan kecil ukurannya. Namun jika diaduk dengan tepung, ragi akan mengkamirkan seluruh adonan, membuat adonan itu mengembang, kemudian akan dinikmati oleh banyak orang sebagai suatu panganan yang enak.
Dengan memakai biji sesawi dalam bacaan ayat sebelumnya dan ragi di bacaan kita pada pagi hari ini, maka Tuhan Yesus mau menjelaskan sekali lagi perihal kerajaan sorga yang diawali dan dimulai dari hal kecil dan sederhana, tetapi perlahan menjadi besar dan bermakna bagi kehidupan umat manusia. Baik ragi maupun biji sesawi yang kecil berproses menjadi besar dan nyata, serta berdampak di kehidupan manusia. Maka marilah ibu bapak saudara-saudara, kita belajar dari perenungan pagi hari ini. Saat kita semua berada dalam satu masa dengan persoalan yang mendunia, maka sebagai gerejanya kita memang kecil. Kita tidak dapat berbuat banyak, tetapi kita bisa melakukan hal-hal yang kecil yang berdampak besar bagi sekelilingnya. Hal kecil yang berdampak besar yang bisa kita lakukan antara lain saat ini di masa yang sulit ini adalah mari kita berproses seperti biji sesawi dan ragi. Berproseslah untuk taat pada protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah di masa pandemi ini. Demikian juga bagi kita di dalam pelayanan dan kesaksian gerejanya. Di masa sulit ini kita diharuskan, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, untuk tetap berada di rumah masing-masing dalam rangkaian giat layan yang ada di tengah persekutuan ini. Mari kita berproses seperti biji sesawi dan ragi untuk tetap setia dan taat agar iman kita terus bertumbuh di dalam Dia dan berbuah bagi kemuliaan Allah. Sebagai gerejanya, kita memang kecil, namun kita kecil-kecil cabai rawit. Selamat menikmati hari baru yang Tuhan berikan. Jadilah berkat bagi sekeliling dan muliakanlah namanya dalam tiap karya layan yang Tuhan embankan bagi kita semua. Saudaraku, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih sayang-Mu yang selalu nyata di kehidupan kami. Kaki berjejak di hari baru yang Engkau beri, tanggung jawab pun Engkau percayakan di kehidupan kami. Kala kami ingin mendapatkan hal-hal besar dalam hidup ini, maka pagi hari ini Tuhan mengajarkan kami untuk memulai dengan hal kecil dan sederhana, tetapi berdampak besar di kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Tolong kami mengerjakan tiap hal dalam kehidupan ini dengan kesetiaan dan ketaatan kepadamu. Pakai kami untuk menjadi saluran berkat bagi sekeliling ya Tuhan. Terima kasih untuk sukacita yang Tuhan beri bagi kami secara pribadi dan keluarga. Lalu kami juga mohon pengharapan hidup tetap bertumbuh, manakala gumul kehidupan masih menjadi bagian kehidupan kami dengan seisi rumah tangga. Hari baru yang akan kami tapaki, kami akan berjalan bersama dengan Engkau. Karena tanpa pertolongan-Mu, kami tidak mampu. Berkati kami dalam situasi masa pandemi ini ya Tuhan. Beri kami kesehatan, kekuatan senantiasa. Berkati pemerintah, bangsa, dan negara kami dengan seluruh upaya yang sedang mereka kerjakan dan akan terus kerjakan guna mengatasi situasi pandemi COVID-19 ini. Ini kami ya Tuhan, dalam pengharapan kami kepadamu, kami bawa doa kami ini di pagi hari ini. Amin. Selamat pagi.